Filmora dan CapCut, dua aplikasi video editing yang populer di kalangan konten kreator. Kedua aplikasi ini menawarkan banyak sekali fitur yang memudahkan dan mempercepat proses ngedit video. Walaupun fiturnya banyak, Filmora dan CapCut ini sama-sama mudah digunakan, bahkan untuk pemula. Nah, kemudahan dan fitur-fitur yang ada di kedua aplikasi ini tuh mirip-mirip. Makanya di video ini saya akan berikan 5 alasan Filmora bisa jadi lebih baik daripada CapCut. Memilih aplikasi video editing itu kayak milih pacar. Soalnya kita bakal sering bersama dengan dia gitu. Nah, semoga yang saya bahas di video ini bisa membantu teman-teman dalam memilih aplikasi video editing yang akan digunakan. Sebelumnya, seperti biasa, ngopi dulu. Let's go! Halo, selamat datang lagi di channel Tech Coffee bersama saya, Fahmi Hidayat. Langsung aja. Alasan pertama, fitur AI di Filmora itu lebih banyak ya, dan juga up to date mengikuti tren. Kayak ini nih, AI image to video, jadi merubah foto jadi video yang bergerak ya. Ini kan kemarin sempat tren ya, kayak yang begini nih. Foto dua orang jadi berpelukan gitu kan. Atau ini, ciuman. Atau ini berantem, tuh. Kalau ini orangnya ngilang ya, ada asap ngilang. Kalau ini lukisan, dia lari. Ada juga yang begini, horor. Ada juga yang orangnya menghilang jadi pasir. Ada juga yang orangnya kesambar petir ya, keluar asap jadi keribo. Lalu ada AI text-based editing. Jadi kita mengedit menggunakan teks atau kata-kata ya. Klik kanan, AI text-based editing. Kayak ini dia muncul semua kata-kata yang saya bilang ya di video. Jadi kita bisa cut-cut itu berdasarkan kata-katanya ya. Misalnya saya mau buang bagian ini. Saya blok di kata-katanya, di timeline juga keblok ya. Dan kalau mau dihapus, yang di timeline juga kehapus. Fitur ini enak banget dipakai di video yang banyak ngomong ke kamera kayak gini ya. Jadi kita tinggal lihat teksnya, kalimatnya, lalu edit langsung di kalimatnya ya. Lalu kita juga bisa langsung hapus semua bagian yang saya tuh diem gitu ya. Tinggal di sini ya. Tuh. Tuh udah langsung ke cut semua nih bagian yang diem-diem. Cara ini cepat, gratis, tanpa install aplikasi, dan hasilnya rapih, tidak berantakan. Lihat aja nih hasil-hasilnya. Lalu ada AI Face Mosaic. Kita bisa pakai fitur ini kalau mau ngeblur muka orang ya. Dan dia langsung otomatis gitu. Kita nggak perlu nge-tracking segala macam. Di efek, body effect, Face Mosaic. Misalnya saya mau ini. Itu ya dia nempel terus. Kita nggak perlu repot-repot tracking. Kita juga bisa pilih muka mana yang mau disensor ya. Nggak harus semuanya gitu kena. Ini berguna banget kalau bikin konten-konten wawancara atau dokumentari gitu ya. Mau sensor narasumbernya itu nggak repot. Saya Jeffrey. Saya Nicole. Kami, Kimi. Lalu ada juga AI background musik generator. Jadi kita bisa minta AI di Filmora untuk buatkan background musik ya. Ini enak banget nih. Kita bisa pilih berdasarkan genrenya, temanya gitu ya. Mantap. Ada juga AI sound effect, kita bisa minta buatkan sound effect agar bisa pas sesuai yang kita mau. Ada juga AI color palette, jadi kita bisa meniru warna dari cuplikan atau dari screenshotan film gitu ya, atau apapun lah yang kalian rasa bagus gitu warnanya bisa ditiru. AI Portrait Cutout ini fitur yang bisa dengan mudah memisahkan subjek dengan backgroundnya ya. Jadi kita bisa bermain-main dan membuat efek tuh bebas lah. Ada juga AI Video Enhancer untuk meningkatkan kualitas video yang burik atau pecah. AI Voice Enhancer untuk meningkatkan kualitas audio yang kurang baik ya. Jadi lebih diperjelas dan ditingkatkan kualitasnya. Coba kita matikan dulu. Kita dengar suara aslinya. Hari ini kita udah mau bubar.
Hari ini kita udah mau bubar. Lalu ada juga AI Translation and Lip Sync. Kayak video ini kan saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Di video ini saya akan tunjukkan cara merubah dokumen PDF menjadi dokumen Word. Kalau mau bikin teks terjemahannya ya, subtitle terjemahannya itu bisa pakai fitur ini. Nanti AI-nya akan langsung mentranslate ke bahasa Inggris misalnya. Selain bisa bikin teks terjemahannya, AI di Filmora-nya ini bisa bikin saya seakan-akan ngomong bahasa Inggris beneran ya. Jadi mulut saya itu diedit gitu ya. Canggih banget. In this video, I will show you how to convert PDF documents to Word documents with an Android cell phone. Saya udah pernah tunjukin cara pakai beberapa fitur AI yang saya suka di video sebelumnya ya. Itu lebih jelas di sana. Tonton aja itu kalau mau tahu langkah-langkahnya lebih jelas. Alasan kedua, alat masking-nya itu lebih lengkap. Kalau di CapCut, ini saya lagi buka CapCut ya. Misalnya saya mau masking layar monitor ini ya. Pilihan untuk maskingnya cuma ada kayak begini nih. Lalu ada film strip kayak begini milihnya. Lingkaran, ada juga kotak, dan ada juga brush ya. Jadi ditandain begitu. Tapi kalau di Filmora itu banyak banget pilihannya. Tuh, kita bisa bikin bentuk bintang, bisa bentuk hati, bisa garis kayak gini kan sama kayak di CapCut tadi. Bisa begini, bisa juga lingkaran, kotak, tapi bisa juga ada nih, kita gambar ya pakai titik-titik, pakai kayak pen gitulah. Jadi bisa lebih presisi kalau mau masking objek atau apapun. Bisa diatur juga blurnya, opasitasnya. Ya, misalnya saya mau taruh foto saya gitu kan. Cara ini cepat, gratis, tanpa install aplikasi. Alasan ketiga, keyframing lebih mudah dan fleksibel kalau di Filmora. Nih ya, kalau di CapCut, misalnya saya mau ngeanimasiin stiker ini ya, pakai keyframe. Misalnya awalnya di sini, lalu maju. Tuh, cuma bisa begitu ya. Jadi tuh gerakannya ya udah dari titik satu ke titik satu gitu. Kita bisa atur untuk ininya nih ya. Misalnya mau dimulusin gitu pakai ease in juga bisa. Tuh kayak gitu kan. Jadi pas gerak awal mulus, di akhir juga mulus gitu, sempet berkurang kecepatannya. Udah cuma gitu doang untuk kita mengcustomnya. Tapi kalau di Filmora nih, liatin. Misalnya saya mau ngegerakin stiker saya ini. Keyframe di sini sama di awal ya. Sama di sini deh. Selain kita bisa lihat keyframe animation-nya ya, kayak di CapCut kan begini nih. Untuk lihat grafiknya, kita juga bisa nyalakan ini nih, path curve. Tuh, jadi kita kelihatan tuh jalurnya ya. Terus kita bisa mengcustomnya itu lebih leluasa. Nah, misalnya mau dibengkokin gitulah jalurnya. Coba kita play. Lihat aja nih hasil-hasilnya. Seperti biasa, ngopi dulu. Let's go. Tuh ya. Jadi untuk bikin animasi atau efek apapun itu pakai keyframe mudah banget. Sampai sini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, tolong like dulu dong agar video ini semakin tersebar dan channel ini pun semakin berkembang. Kalau ada pertanyaan, komen aja ya, saya pasti akan baca. Filmora dan CapCut sama-sama punya komunitas yang besar. Jadi kalau bingung mau melakukan sesuatu, tinggal cari aja ya tutorial atau tips di internet. Tapi Filmora punya kelebihan yang CapCut nggak punya, yaitu dengan AI Copilot di Filmora ini, kita bisa tanya langsung kalau ada sesuatu yang kita mau lakukan terus kita nggak tahu gitu ya, atau bingung. Nah misalnya di video ini saya mau mengatur warna kuning di dindingnya ya, supaya nggak terlalu nyala gini warnanya. Tinggal tanya ya ke Copilotnya. Nih dikasih tahu, tapi memang dia menjawab hanya bisa menggunakan bahasa Inggris. Kita waktu nanyanya bisa pakai bahasa Indonesia ya. Ya tinggal di copy aja ke Google Translate ya kalau nggak ngerti. Tuh, buka bagian HSL di tab warna. Di tab warna atau color kan. Di HSL, sesuaikan hue, saturation, dan luminance warna kuning. Berarti ini ya, warna kuning, diatur deh. Terus sekarang warna kuningnya sudah berkurang. Selanjutnya adalah harga dan kepastian. Semakin kesini, semakin banyak fitur di CapCut yang awalnya gratis, bebas dipakai, malah dikunci.
Kayak ini nih, saya dulu tuh suka pakai fitur menghilangkan noise di suara ya. Nah ini nih, reduce noise. Sekarang udah pro, dulu enggak ini, dulu gratis. Nah kalau Filmora itu udah jelas dari awal ya. Kalau gratis nih, free, dia akan ada watermarknya gitu kan. Kalau mau pakai semua fitur tanpa ada watermarknya, itu harus berlangganan. Udah jelas gitu dari awal. Dan juga harga berlangganan 1 tahunnya ini ya lebih murah daripada CapCut. Nih ya, kalau CapCut itu pro-nya setahunnya 720. Kalau Filmora ini sekitar 600 lah. Nah, teman-teman kalau misalnya masih ragu ya, download aja dan coba pakai dulu. Karena Filmora ini bisa digunakan gratis ya. Cuma nanti hasil video yang diekspor itu ada watermarknya. Nah, nanti setelah coba-coba, kalau udah yakin, udah nyaman, baru deh berlangganan ya. Kalau uangnya cukup, mending ambil yang ini ya, yang advance. Yang dia tuh bayarnya per tahun. Agar bisa pakai semua fitur AI-nya ya. Sekitar 600.000 per tahun, atau kalau dibagi per bulan sekitar 50.000 lah. Cukup terjangkau ya menurut saya. Apalagi dengan fitur-fiturnya yang bagus-bagus ya. Nanti kalau udah berlangganan, selain bisa pakai Filmora full di Windows atau Mac, kalian juga bisa pakai versi full Filmora di Android dan juga iPhone ya. Jadi bisa lebih fleksibel. Kalau lagi nggak bawa komputer, edit aja pakai Filmora di HP ya. Lengkap juga kok fiturnya. Link download dan link untuk berlangganan Filmora ini ada di deskripsi ya, dan pin komen. Kalau ada link diskon khusus, saya akan taruh juga di deskripsi. Ya, silahkan pertimbangkan apakah 5 alasan tadi cukup penting untuk teman-teman dalam memilih aplikasi video editing. Memang kalau mau yang gratis, pilih CapCut aja. Tapi kalau punya modal, mau aplikasi berbayar yang mantep ya, Filmora bisa jadi pilihan. Untuk teman-teman yang mau lihat tutorial 10 fitur baru Filmora yang bikin ngedit jadi cepat selesai, tekan nih video yang atas ini. Di situ tutorialnya lengkap ya, tinggal ditonton aja. Oke, saya Fahmi Hidayat. Thank you for watching. Jangan lupa ngopi ya. Udah habis. See you soon.